Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'i awliya wa suhada wa salihin wa jami'i masyayikhina bid-din Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, Husain ila al-Imamain Al-Jalilin, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, amadana Allah bi madadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ay aradtum al-qiyam ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau akan mendirikan salat. Ketika qumtum ila shalah itu aradtum, qumtum itu fi'il madi tapi artinya aradtum di sini. Aradtum ila shalah, kamu akan mendirikan sholat. Wa antum muhdisun, dan ketika kau nak sholat itu kamu masih dalam keadaan berhadas. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ay ma'aha kama bayyana sunnah, sampai ke siku maksudnya sikunya pun ikut dibasuh.
ilal marofik, sampai di siku, bukan sikunya tadi basuh, sikunya ikut dibasuh seperti yang dilakukan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hai orang-orang yang beriman, ketika kau nak sholat dan kau sedang dalam berhadas, maka basuhlah wajahmu dan dua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum lil ilsaq, alba lil ilsaq, ay alsikul almasha biha min ghairi isalatil ma, wa huwa ismu jinsin. Jadi wamsahu artinya usap, biurusikum, bi artinya jadi mengusap, usap begini. Bukan berbeda dengan faksilu. Faksil itu basuh. Bedanya apa? Bedanya kalau membasuh itu airnya dia mengalir, kita basuh, airnya tuh ngalir, jatuh, netes. Kalau wamsahu, usap tuh airnya tak netes, tak netes airnya, cukup basah diginikan, airnya tak sampai netes. Itu berbeda antara faksilu dengan wamsahu. Bedanya membasuh dengan mengusap. Jadi usaplah kepalamu, birusikum, fayakfi aklama yasduku alaih wa huwa mas'u ba'di sya'ratin wa ilai asy-syafi'i. Dan cukup kalau menurut Imam Asy-Syafi'i membasuh pokoknya sebagian dari rambut saja satu, itu kalau diusap itu sudah cukup. Maksudnya ini bukan Imam Syafi'i nyuruh, tapi menurut Imam Syafi'i perintah wamsahu bi urusikum ini usaplah sebagian kepala. Jadi kalau ada rambut satu ujungnya aja dibasahin gini saja, itu sudah sah menurut Imam Syafi'i, karena babnya ini kalau menurut Imam Syafi'i litabait, yaitu sebagian itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang paling apa kita bilang paling ringan di dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah beliau pendapat beliau ini minimal rubu'ur ra'as, seperempat kepala minimal, kurang dari itu tidak sah. Kalau Imam Syafi'i pokoknya sebagian, walaupun ujung rambut sedikit aja. Makanya kadang orang kita nih wudunya, orang Indonesia biasanya gini gitu, karena sebetulnya fikih itu untuk standar minimal, bukan untuk perintah anjuran. Maksudnya minimal sedikit sah, tapi bukan Imam Syafi'i itu nyuruh wudunya begini. Imam Syafi'i tak nyuruh begini. Imam Syafi'i pun wudunya tak begini. Cuma wudunya terlalu fikih, maksudnya bukan ikut sunnah akhirnya, tapi secara fikih, terlalu fikih akhirnya sedikit pun sah gitu. Gini. Nabi mana pernah wudu macam gitu. Tapi secara fikih, ijtihad ulama yaitu Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu sah, tapi bukan berarti itu apalagi afdal, tidaklah ya. Ya afdal itu berarti Imam Syafi'i nyuruh sama sekali tidak. Imam Syafi'i pun tidak begitu. Imam Syafi'i itu orang yang suka sunnah baginda Rasulullah. Walaupun pada wajah Imam Syafi'i begitu, tetap Imam Syafi'i wudunya ya mengusap seluruh kepala. Ulama cuma kan dia dalam bab fikih ini kan dia hanya mengikuti standar minimal aja. Ya sama seperti aurat, bab auratnya laki-laki itu antara pusat sampai lutut, bukan berarti nyuruh Jumatan pakai celana pokoknya nutup pusat sampai lutut dah, celana Hawaii kata orang. Selasa pakai baju tak apa, sah. Tapi bukan berarti nyuruh itu standar minimal aurat laki-laki. Tapi bukan sunnah begitu, tidaklah. Itu kan hanya pembahasan dari sisi fikihnya saja. Jadi menurut Imam Syafi'i pokoknya sebagian rambut saja basah itu sah. Cuma kita jangan mengambil yang bukan maksudnya yang kita lakukan, bukan yang
mengambil standar minimal fikih, tidaklah. Kalau Imam Abu Hanifah rubul ras itu seperempat kepala. Kalau ini kepala seperempatnya. Kenapa seperempat? Karena Rasulullah SAW kalau wudhu itu mesti Rasulullah mengusap kepala semuanya, mesti itu. Cuma ada satu kejadian, Rasulullah ini wudhu dia pakai imamah begini, jadi tidak dilepas. Mungkin pada waktu susah imamahnya dilepas, terus pakai air di tangan Rasul ini dimasukkan ke dalam. Saya tidak masukkan, nanti lepas pula. Saya masukkan ke dalam, jadi yang terusap ini seperempat, ya, diberikan seperempat kepala. Tapi setelah itu Rasulullah tetap menyempurnakan mengusap imamahnya, serupanya tetap diusap. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan itu Rasul melakukan demikian, berarti seperempat kepala minimal. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan wajib seluruh kepala, karena Rasulullah kalau wudhu mesti begitu, bahkan ketika pakai imamah pun tetap diginikan. Nah, itu perbedaan pada para ulama. Jadi makanya orang-orang Arab sana tuh heran lihat kalau orang Indonesia wudhu tuh heran. Orang Indonesia wudhunya kok lucu. Kenapa lucu? Begini-begini ya. Lucu kan ya, orang Indonesia. Lucu ya. Orang Afrika, orang mana nih orang ini begini. Lucu kadang cuma keningnya belakang lucu. Ya kita kan udah terbiasa, tapi itu bukan standar, sama sekali bukan standar. Itu hanya ya mungkin dulu berangkat dari fikih, tetapi mungkin mengarahkannya tidak diarahkan, ya tidak diarahkan. Akhirnya orang ketika mendengar oh sah kok, gitu. Tidak diarahkan. Akhirnya terus gitu, terus turun temurun. Sampai rata seluruh Indonesia sudah rata sudah. Gitu. Akhirnya apa? Meninggalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Bahkan mohon maaf, selama dia wudhu, dari pandai wudhu sampai mati nggak pernah kadang-kadang melakukan sunnah baginda Rasulullah SAW. Pada satu hari minimal wudhu katakanlah 5 kali. Sunnah Rasulullah kan gini, 5 kali. Tentu pahalanya lain lah, pahalanya tentu lain. Bukan kita hanya kata Rasulullah SAW kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana perintahku salat. Begitu juga tentu dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan hanya sekedar sah saja, tidak begitu. Karena yang kita cari itu yang terbaik. Sebisanya kita akan mengambil yang terbaik. Jadi kalau menurut fuqaha, orang beramal itu sebaiknya ada istilahnya namanya mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf itu apa? Menjaga perbedaan pendapat para ulama. Maksudnya beramallah dengan satu amalan yang dianggap sah oleh seluruh ulama mujtahidin. Contoh gini, ini kita sedang bab mengusap kepala ini. Bab mengusap kepala, kalau kita hanya sebagian kepala saja, sedikit ini, itu yang mengatakan sah hanya Imam Syafi'i saja di antara 4 mazhab Imam Syafi'i. Jadi 3 mengatakan tidak. Kalau kita seperempat kepala, berarti Imam Syafi'i mengatakan sah. Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Imam Malik belum sah. Semua baru sah. Jadi kalau kita menggunakan pendapatnya Imam Malik, seluruh kepala, semua imam mengatakan sah. Mana ada sah? Bahwa Imam Syafi'i mengatakan bagus, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Sunnah. Imam Syafi'i itu lebih suka, bukan tidak lebih suka. Dikira apa? Dikira kesalah apa ya, penyampaian atau kesalahan paham atau kurang diarahkan, seperti itu. Jadi tentu berbeda. Jadi kalau kita mengamalkan satu amal, kok kalau bisa yang bisa dianggap yang sah menurut seluruh mujtahidin, ya itu kita lakukan yang terbaik. Kalau memang tak bisa atau situasi dan sebagainya, sudah salah satulah pakai, boleh mau ikut Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Yang penting ada gurunya, ada dasarnya, ya, bukan kiri-kiri saja kayaknya inilah. Kebetulan kok sama ini tak boleh. Kebetulan kok sama ini tidak, tapi kita pakai ilmu, pakai guru istilahnya. Wamsahu bi ru'usikum,
wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, membacanya wa arjulakum bin nasbi atfan al aidiakum, atfan ala aidiakum. Membacanya wa arjulakum, makanya diatofkan, jadi hubungannya dia nanti disambungkan dengan aidiakum yaitu tangan. Wa faghsilu wujuhakum wa aidiakum, basuhlah wajahmu dan dua tanganmu. Terus kepala, wa arjulakum berarti kaki, wa arjulakum berarti kaki dibasuh juga. Padahal setelahnya tangan ada wamsahu biruusi si. Kemudian balik lagi biruusikum wa arjula. Kalau membacanya wa arjulikum artinya berbeda. Jadi ketika kalian tidak melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian, gitu. Dan kaki kalian. Kalau membacanya biruusikum wa arjulikum. Kalau orang Syiah dia wa arjulikum. Orang Syiah kaki tadi basuh dilap saja, diusap. Orang Syiah. Jadi wamsahu biruusikum, dia wa arjulakum ke atas. Jadi usaplah kepalamu, dan wa arjula berarti basuhlah kakimu. Ikut hukumnya muka sama tangan. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ya, maksudnya mata kakinya juga dibasuh seperti tadi siku. Wal faslu bainal aidi wal arjul al mausulah bir ra'si al mamsuh yufidu wujubat tartib fi taharati hadil a'da wa ali asy-syafi'i wa yuqadu bin sunnati wujubun niyati fihi ka ghairi. Sekarang kalau dari lafaznya dilihat dari susunan lafaz secara nahwu sharafnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini tadi wa arjulakum naiknya ke atas. Mestinya ini kalau nak secara lafaz saja yang enak, secara lafaz saja tidak meloncat begini. Kalau secara lafaz saja yang enak. Ya, kalau secara lafaz saja faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum wamsahu biru'usikum. Itu kalau secara lafaznya begitu. Jadi enggak dipisah dengan wamsahu biru'usikum, ya, di kasrah pakai ba, kemudian balik lagi wa arjulakum naik lagi ke atas, tidak. Jadi kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wudu itu harus tertib. Harus tertib. Makanya kalau enggak harus tertib, jadi di nyambungnya seperti tadi, karena secara hukum nahwu sharafnya yang enak tuh yang nasab dinasabkan, diatofkan dengan nasab dulu, dah selesai baru yang dijarkan. Nah, tetapi ini nasab ganti jar, balik nasab lagi, diatofkan ke atas, meloncat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya wudu itu harus tertib, sehingga secara hukum tata bahasanya ini pun jadinya tidak diurutkan nasab tidak, tapi karena memang harus kepala dulu, maka walaupun kepala itu dipakai di kasrah tetap didahulukan, kemudian kaki yang memang harus diakhirkan, walaupun secara hukum nahwu sharafnya dia mestinya yang enak itu ditaruh di atas tadi, tapi karena ini harus tertib maka kaki wa arjulakum diakhirkan. Nah, jadi tertib ini susunan kalimat seperti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang wudu itu harus tertib. Nah, jadi sampai di sini kaidah nahwu sharafnya itu dikalahkan oleh hukum tertibnya, gitu. Dikalahkan oleh hukum tertibnya. Nah, jadi tidak boleh terbalik-balik. Juga Imam Syafi'i mewajibkan tertib.
ya, wuduk tidak boleh dibalik-balik, kaki dulu, tangan, kepala, baru muka, nggak boleh, nggak sah, harus tertib muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini urutan rukun-rukunnya, tidak boleh dibalik-balik. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan kalau kalian junub maka mandilah, jangan cuma wudu, maksudnya gitu. Sambungannya dengan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan mendirikan sholat, ya, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Dan jika kalian junub, mandi, jangan cuma wudhu saja. Kalau junub mandi fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid. Dan jika kalian sakit, yaitu maradan yadurruhul ma, itu sakit yang tidak boleh kena air. Kalau kena air tambah parah. Au ala safarin, atau kalian sedang musafir. Au ja'adum minkum minal ghaid, ataupun kalian habis buang air besar. Au lamastumun nisa, ataupun kalian habis memegang perempuan, bersentuhan dengan perempuan. Kalau Imam Syafi'i mengambil bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan atau memegang wanita, istri-istrimu, wanita-wanita. Kalau Imam Malik, masa itu pakai, kalau di sini itu artinya memegang tapi dengan nafsu, jadi meraba. Ada orang megang gini, ada orang megang tuh meraba gitu, pakai nafsu, beda, hukumnya berbeda. Jadi Allah kalau lamasa megang, lamastumun nisa, kalau Imam Malik mengartikan bukan hanya memegang tapi dia ada nafsu di situ. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ini artinya yaitu jima, berhubungan antara laki-laki suami dan istri. Karena ini Al-Quran, dia ada istilahnya ini adab, adab di situ, kitab suci. Dia tidak langsung vulgar. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Makanya ketika mereka mengartikan dengan yang berbeda, maka hukumnya yang mereka ambil akan berbeda. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiban, dengan tanah atau debu yang suci. Tanah atau debu yang suci. Famsahu bi ru'usikum wa aydiyakum min, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu 2 kali. Jadi di sini terangkan kalau orang wudu ada 4 anggota yang harus dibasuh dan diusap: muka, tangan, kepala, kaki. Kalau orang tayamum, ya, dia sakit ataupun dia musafir, ya, tak ada air, dia berhadas, ada air, atau menyentuh perempuan atau meraba ataupun melakukan hubungan badan, kemudian tidak ada air, maka adalah ditayamum dengan debu yang suci, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi anggota tayamum cuma 2, muka dan tangan, tak ada lain, Jadi tayamum cuma muka sekali, ini lagi tangan, dah selesai. Tak ada kaki, tak ada kepala, ambil debu kepala, ambil debu di kaki. Samakan dengan ini bukan wudu. Ini dari sahabat dulu ada junub,
Dia tahu ada perintah, kalau tak ada air, maka tayamumlah dengan debu. Sahabat ni macam mana tayamum dengan debu ya? Airnya apa? Dia berguling-guling, berguling-guling dekat tanah. Kenapa kamu guling-guling? Aku junub, air tak ada, katanya. Hai, katanya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan berarti kalau wuduk berarti mandi, berarti pakai air tak ada, pakai debu menurunkan ke badan. Tidak begitu. Tetapi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq. Jadi cuman muka aja, famsahu biwujuhikum sekali, ya, betul, wa aydikum gini, minhu pakai debu, cukup, sudah selesai. Tayamum gitu aja, cepat, 2 kali saja. Tidak seperti wudu. Kalau wudu kan ini harus celah-celah ini semua rata air. Kalau debu tidaklah, debu cuma lewat aja gitu. Lewat dah, tak perlu macam orang pakai bedak, tak ada, tak perlu, lewat aja. Tangan juga begitu, tidak kayak orang wudu gitu, tidak, sekedar dilewati debu saja atau tanah itu. Bidarbatain, 2 kali, 1 kali untuk muka dan 1 kali untuk tangan. Tidak 3 kali seperti wudu, tidak 3 kali seperti wudu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan menjadikan kesusahan atau kesulitan, kesempitan bagi kalian, yaitu dengan memfardukan wudu, mandi dan tayamum. Walakin yuridullahu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Allah mensucikan kalian dari hadas, minal hadas wal junub. Sebetulnya wudu, mandi, tayamum itu bukannya Allah nak beratkan kita, bukan. Tetapi apa sebetulnya Allah menginginkan, ingin mensucikan kita ini, kan? Biar kita disuci dari hadas dan dosa. Orang wudu dosanya luntur, orang mandi dosanya luntur. Jadi maksudnya kalau dipikir susah betul mah, ini hujan malam-malam, macam mana nak mandi? Berat lah, susah lah. Nak solat nak wudu, udah pakai langsung aja ke masjid, Allah Akbar kan senang. Tak, bukan masalah merepotkan. Allah tidak menginginkan kerepotan itu, tetapi justru Allah itu menginginkan untuk mensucikan kita nih. Jadi wudu, taharah itu untuk mensucikan zahir dan batin, bukan cuma zahir aja. Taharah itu untuk mensucikan zahir dan batin. Sementara kalau kita ada hadis Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman, sesungguhnya bersuci itu sebagian daripada iman. Atau innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bersuci. Itu bukan hanya berarti secara zahir saja. Justru kalau kita at-tahuru satrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Iman itu batin lu, i'tiqad lu. Kalau taharahnya hanya zahir saja kan tak nyambung. Jadi yang maksudnya at-tahuru satrul iman itu ya juga kebersihan batin, di dalamnya hatinya dibersih dan sebagainya. Jadi ketika orang wudu pun, walaupun orang melakukan tindakan-tindakan zahir, tetapi itu berpengaruh kepada batin. Ketika kita membersihkan zahir kita, maka Allah ikut melunturkan dosa-dosa kita. Yang batin itu pun juga Allah bersihkan. Itu maksudnya, itu bukan Allah memberatkan kita, tapi kita ni Allah ini nak bersihkan kita daripada dosa-dosa dan hadas dan dosa-dosa. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum bil Islam bibayani syara'i ad-din, dan supaya Allah menyempurnakan nikmat
atas kalian semua dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas nikmatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idza واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم, ingatlah nikmat Allah atas kalian semuanya bil Islam, yaitu nikmat Islam. Wa mitsaqul ladzi wathaqtum bihi, dan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janji kepada kalian dengan janji tersebut. Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian membai'ah Rasulullah, kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha anhu mimma tuhibbu wa takrah. Ingatlah, jadi ketika nikmat Allah atas kalian itu Islam, dan ingatlah janji Allah atas kalian ketika kalian katakan kepada Rasulullah, ketika kalian berbaiat Rasulullah, kalian bilang sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat atas apa yang engkau perintah wahai Nabi dan apa yang engkau larang wahai Nabi. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam janjinya. Antam kudu, takutlah kalian untuk melepaskan janji itu, merusak janji tersebut. Innallaha alim bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bidzatis sudur, bidzatis sudur dengan yang mempunyai hati, tahu bima fil qalbi, Allah mengetahui apa isi-isi hati-hati manusia itu semua apa-apanya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawamina lillah bihuquqi, jadilah kalian orang-orang yang mendirikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Syuhada'a bil qisti, menjadi saksi-saksi dengan adil. Wala yajrimannakum ayyahmilannakum sana'anu qaumin, dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum menjadikan kalian untuk tidak adil. Ala Allah ta'dilu sana'anu ba'du qaumin ayil kufar ala Allah ta'dilu. Jadi jangan kalian mentang-mentang kalian tak senang sama orang, kalian jadi tak adil sama mereka. Jangan. Jadilah kalian saksi-saksi yang jujur, yang adil. Jangan karena kau tak suka dengan seseorang, tak suka dengan suatu kaum, kemudian kalian ketika dimintai saksi, kalian tidak adil saksinya, menjerumuskan karena tak suka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, maka sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha, maka
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi saksi itu saksi yang betul. Salah bilang salah, tak salah jangan bilang salah. Mentang-mentang orang tak disukai, dia tak adil, menjadi saksi memberatkan. Mentang-mentang bos dia, ya dia saksinya pun nutup-nutupin, nggak transparan, nggak adil. Tak boleh kayak gitu, bahaya tuh. Quran sudah jelas memperingatkan. Fayujazikum bihi, maka Allah akan membalas kalian dengan amal kalian tadi. Kau nak jujur itu jadi saksi, kau tak jujur jadi saksi, semuanya Allah balas. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa'dan hasana lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan janji yang bagus. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dua al-jannah, yaitu surga. Ayat berikutnya, ayat 10. Ayat 10. Walladzina kafaru. Ayat berapa ini? 10 ya. Insyaallah. Nampak kecil tuh. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim, maka mereka itu adalah para penghuni neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza amma qaumun yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idhamma qaumun, ketika suatu kaum menginginkan, itu kaum Quraisy, untuk memanjangkan tangan mereka kepada kalian, maksudnya mengganggu kalian pakai tangan mereka, maksudnya gitu. Ketika orang-orang Quraisy ingin mencelakai kalian, mengganggu kalian, fakafa aydhum ankum idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydahum fakafa aydahum ankum, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah tangan mereka dari kalian. Orang Quraisy nak mencelakai kalian, Allah tahan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asamakum mimma aradu bikum, dan Allah menjaga kalian dari apa yang mereka inginkan. Jadi kadang-kadang orang itu selamat bukan karena hebat, bukan karena apa. Ada orang selamat itu kepengen selamat yang nampak mata, kepengin selamat yang nampak mata direct. Ada yang selamat model gitu, ada yang selamat tuh macam tak nampak, tapi hakikatnya kita tuh diselamatkan. Selamat yang nampak mata direct itu maksudnya gimana? Contoh, orang kepengen selamat, aku nih harus jadi orang sakti, jadi kalau ada apa-apa kebal, ketemu kaum ini tang kebal, tak apa bertusuk, tak mempan, tembak tak mati. Ini
selamat, tetapi selamat secara zahir yang nampak mata, yang kayak gitulah orang apa. Ada selamat yang memang tak nampak. Kalau selamat-selamat yang beri kebal ini kan ada sombongnya, ada apanya, itikotnya lagi tak kemana-mana. Ada yang selamat memang kadang-kadang Allah nak selamatkan. Ada satu kaum nak mencelakai, tiba-tiba saja entah Allah masih di sana, entah masih bencana di sana, lewat jebatannya ambruk, dia gak jadi, atau tiba-tiba kena sakit apa dan lain sebagainya, kena musibah apa, akhirnya tidak sampai ketemu dan tidak sampai celaka. Itu kan selamat juga. Jadi kadang-kadang orang banyak yang kepengen selamat, tetapi tujuan itu selamat yang nampak oleh mata. Jadi aku nak sakti, harus sakti, belajarkan urakan biar nanti aku terjaga. Orang terjaga itu tidak harus sakti kok, dia tidak harus kebal kok. Orang sakti kebal pun saya mati juga, tak ada cerita. Bahkan justru kadang-kadang salah kita di dalam ini itikad kita tidak pas, tawakal kita jadi 50-50 lah katakan. Kalau aku tak pakai ini memang tak percaya diri lah istilahnya gitu, tak yakin nak selamat. Itu kan sudah mengurangi keimanan, ketauhidan, tawakalnya sudah kurang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang sudah tawakal lillahi taala, berdoa sama Allah, Allah yang jaga, selesai. Jadi selamat itu tidak harus kita ketemu perang gaduh menang, tak harus gitu. Justru enak tak ketemu, tak pernah gaduh, masih menang, masih kan masih capek ya kan. Ini tak ketemu pun selamat juga sama. Yang satu selamat nak kena kelahi dulu, kena kebal dulu, yang satu tak ketemu pun lancar saja, tidak ada masalah. Jadi ingat kalian ketika orang Quraisy kepingin mencelakai kalian, tapi Allah tahan tangan mereka. Fakafa aidahum ankum wattaqullaha wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tengok, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Berbeda dengan fatawakkal 'alallah. Kalau di sini wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun. Jadi kalau wa 'alallahnya didahulukan, itu artinya hasar. Mana hasar itu apa? Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini fatawakal 'ala Allah, bertawakallah kau kepada Allah. Dengan 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkal, itu hanya kepada Allah. Hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tengok, Masya Allah. Jadi kadang-kadang sekarang ini, kadang-kadang mohon maaf. Jadi kadang-kadang ini kayaknya ayat ini nih, subhanallah, menunjukkan bahwa satu kaum itu bisa selamat dari gangguan kaum yang lain. Itu kalau dari prakteknya ini ada memang dari bahasa ini wa 'alallah. Kenapa? Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Jadi kadang-kadang memang ada orang ini iman, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi dia masih tidak lepas dengan mohon maaf, pakai ilmu inilah, biar ginilah, biar kebal, biar ini, pakai itu. Itu. Jadi tawakalnya macam terbelah dua. Saya tidak mengatakan itu langsung syirik, tidak. Karena semuanya itu tergantung itikad. Tidak lantas orang kayak gitu langsung umpamanya dia pakai sabuk kebal, itu langsung syirik, tidak. Maksudnya saya tergantung orangnya, tergantung itikadnya. Kalau itikadnya ini keliru ya biasa. Tapi kalau itikadnya dia tahu ya ini kan hanya sekedar rumahnya jin saja sebetulnya. Jimat itu sebetulnya rumahnya jin. Bikin rumah jinnya tinggal situ. Ketika ada waktu rumah satpam, tapi satpam tak nampak, jadi tahu ini. Jadi dia tawakal, hakikatnya kembali masih kepada Allah. Dia tidak percaya, bahkan jauh daripada menangkan itu masih selamat. Tapi kalau orang yang awam sekali tak paham ya, itu beresiko. Itu
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa al-wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Serahkan sama Allah sudah 100%. Tak usah tanggung-tanggung, hanya kepada Allah. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.